Scholar Space. Orbiting your dreams. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat selalu gitu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Rifatara. Teman-teman boleh panggil saya Aida gitu ya. Saya biasa dipanggilnya Aida. Nah, hari ini terima kasih buat Scholarship Space yang sudah mengundang saya, terutama terkait dengan beasiswa Australia Award. Jadi untuk hari ini saya akan sharing gitu ya terkait beasiswa Australia Awards, kemudian tips-tips yang akan saya berikan itu seperti apa, dan mungkin kalau teman-teman yang sekarang sedang sedang mengisi gitu ya, mengisi supporting statement OASIS-nya AS, mungkin hari ini mudah-mudahan bermanfaat, atau buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi S2 gitu ya, dan S3 mungkin hari ini juga bisa dipersiapkan sejak sedini mungkin. Tapi sebelumnya saya boleh ya share dulu video yang mau saya share supaya teman-teman bisa mendapatkan feel-nya bagaimana sih kalau cita-cita teman-teman untuk dapetin Australia Award itu kalau dapat seperti apa ya perasaannya gitu ya. Sebentar saya share dulu. Baik. Saya boleh dijadiin co-host dulu ya supaya saya bisa Oh share. iya, sebentar. Coba. Sekarang gimana? Udah bisa, Bu? Ya. Oke. Do you want to be a leader in your field and join an inspiring network of change makers? Apply now for an Australia Award Scholarship. More than a degree, it's your opportunity to gain a world-class education and a life-changing experience in Australia. We support you to live and study successfully. Our application process is open and competitive, providing equal opportunity to all eligible people. Advance your career and make a vital contribution to the development of your country. Make a difference together with Australia Awards Scholarship. Visit australiaawards.gov.au.
Iya, tadi itu video gitu ya tentang AS dan sedikit tentang Australia World Scholarship Indonesia NTB. Nah, sekarang saya mau share apa yang mau kita diskusikan gitu ya hari ini. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Bu? Kelihatan. Eh, ini ya, besar ya. Iya, cukup. Soalnya kadang suka enggak ini. Iya. Jadi hari ini saya akan apa namanya menyampaikan gitu ya informasi terkait dengan Australia World Scholarship 2022. Ini kebetulan karena Australia World Scholarship itu sudah dibuka gitu ya sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai nanti ditutup tanggal 29. Jadi kalau teman-teman yang sekarang sedang proses, kemudian atau mungkin ingin cepat-cepat mengerjakan atau punya kemarin tahun lalu yang sudah dikerjakan, sempat dicicil gitu ya, mungkin masih ada kesempatan untuk bisa mengejar di tanggal 29 untuk dikumpulkan. Nah, jadi kalau tadi diperkenalkan, jadi saya adalah founder dari Australia World Scholarship Indonesia NTB. Jadi ada beberapa hal gitu ya yang saya kemarin yang membuat saya itu jadi terpikir gitu ya. Kalau sama seperti kayak tadi Mbak Anggi mungkin di scholarship space gitu ya. Jadi kan itu adalah motivasi kita untuk berbagi tentang pengalaman mendapatkan beasiswa, melanjutkan studi gitu ya. Nah, kemudian waktu pas kemarin saya melanjutkan studi S3 saya banyak terbuka kesempatan gitu ya, yang sebelumnya saya nggak pernah terbayangkan bahwa itu akan menjadi manfaat buat saya. Terutama karena background saya sebagai dosen, saya kebetulan berkesempatan untuk menjadi seasonal academic staff di College of Business. Jadi saya mengajar untuk mahasiswa S1 selama 2 tahun ini. Jadi ini kesempatan luar biasa yang sudah saya dapatkan karena mendapatkan beasiswa ini gitu ya. Sehingga pengalamannya banyak gitu. Kemudian itu yang bisa saya bawa ke Indonesia terutama mau saya terapkan di kampus saya. Nah, kemudian saya juga join beberapa project gitu ya yang ada di kampus saya dan salah satunya itu adalah climate change dan supervision project committee. Jadi di dalam project ini saya juga ikut bergabung untuk melakukan penelitian terhadap student-student PhD terutama PhD dan research yang itu penting gitu ya karena kemampuan mereka untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan dan kemudian bisa menjalankan proses studi dengan baik itu sangat penting bagi kampus. Nah, kemudian itu kami majukan sebagai project gitu ya dalam kompetisi tahunan yang ada di VU yaitu Student Leadership Award gitu dan kami di tahun 2016 memenangkan sebagai Student Leadership Victoria University untuk kategori Team Award. Nah, kemudian saya pulang ke Indonesia tahun 2019 yaitu saya berpikir gitu ya, kira-kira apa sih yang mau saya berikan kontribusinya untuk masyarakat gitu. Nah, karena saya melihat ada fenomena tertentu gitu ya, karena buat kami yang berada di NTB ini kan, walaupun kami berada di area yang disebut sebagai area prioritas yang namanya geographic focus area, tetapi masih ada beberapa hal yang kira-kira tuh harus dibenahi gitu ya. Maksudnya dibenahi itu kita harus lebih proaktif lagi untuk membantu teman-teman supaya mendapatkan informasi yang lebih. Awalnya sih lebih karena satu kalau yang S2 sih lumayan bagus gitu ya, antusiasme untuk mendaftar AAS di Indonesia. AAS ini dari teman-teman yang S2 cukup bagus. Tetapi yang fenomenalnya adalah di jumlah pendaftar S3 karena kami tuh di setiap tahun itu kalau dari NTB nggak mesti ada satu karena lagi-lagi kompetisi JFA itu hanya untuk teman-teman yang S2. Sedangkan kompetisi S3 itu adalah kompetisinya nasional dan kita ikut di dalam kategori requirement-nya yang nasional. Sehingga ini yang harus dibantu untuk teman-teman supaya jumlah pendaftar yang S3 maupun yang mendapatkan beasiswa ini tuh yang khususnya S3 jauh lebih baik. Nah, teman-teman bisa dapatkan informasi di Australia Awards itu di Facebook kami, di Instagram maupun di email. Nah, kalau teman-teman suka nanya kira-kira apa sih yang dimaksud dengan Australia World Scholarship?
Jadi Australia Award Scholarship itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada beberapa negara partner gitu, dan salah satunya adalah Indonesia. Jadi kita nggak hanya satu-satunya gitu ya. Jadi ada beberapa negara, satunya Indonesia, dan kalau dilihat ternyata beasiswa Australia Award ini adalah salah satu beasiswa yang terlama. Dan kalau kita bilang, kadang orang bilang katanya Australia Award adalah beasiswa yang memang paling komplit gitu ya, karena teman-teman akan mendapatkan segala hal itu sejak dari nol gitu ya, sampai dengan terakhir teman-teman sampai dengan pulang, sampai dengan setelah menjadi alumni. Dan kalau kita lihat sudah sejak 1953, jadi bisa dibayangkan alumni Australia Award itu, teman-teman hanya tahu Australia Award itu hanya yang long term award, yang untuk pasca sarjana S2 dan S3. Biasanya teman-teman kurang mendapatkan informasi tentang short term award. Nah, padahal kalau websitenya Australia Award itu ada namanya short term award, dan di tahun ini ada beberapa short term award yang sudah dibuka, sehingga habis itu teman-teman bisa coba cek gitu ya, kira-kira short term award seperti apa. Short term award itu teman-teman akan menjadi awardee itu untuk bisa pergi ke Australia selama 2 minggu, dan itu ada beberapa kategorinya gitu ya. Jadi setiap tahun itu ada topik-topik tertentu, misalnya kemarin tentang transportation, terus kemudian tentang climate finance gitu ya. Nah, itu ada beberapa topik-topik dan teman-teman bisa ikuti itu kalau misalnya cocok dengan apa yang menjadi background dari teman-teman. Kemudian juga Australia Award ini sekarang juga punya yang namanya double degree gitu ya. Jadi namanya tuh split master. Jadi 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di Australia. Dan ini bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia. Nah, kalau suka pertanyaannya berapa sih jumlah penerima beasiswa AAS dari tahun ke tahun? Nah, kalau tahun ke tahun ini, kalau kita lihat ada penurunan gitu ya. Di tahun saya itu ada 450 mahasiswa yang bisa berangkat. Nah, sejalan dengan itu 350, dan terakhir itu ada 250. Jadi udah beberapa tahun terakhir itu award di AAS itu hanya 250. Dan kalau kita lihat komposisinya, 76 orang ini adalah yang berasal dari GFA, yaitu 7 provinsi yang ada menjadi fokus dari pemerintah Australia. Kemudian di tahun 2019 juga sama ya, 250 orang, dan kemudian komposisi yang dari GFA dan fokus itu berbeda-beda, dan ini tergantung dari seberapa besar sih atau seberapa banyak yang memenuhi persyaratan dari AAS. Nah, yang sering ditanyakan adalah kondisi pandemik ini, karena kondisi pandemi ini kan tahun 2020 awal itu AS sudah menetapkan bahwa kuota untuk awardee itu ada 250, tetapi ternyata ada kondisi pandemik, akhirnya itu dikurangi gitu ya. Karena ada beberapa teman-teman yang dari 2019 belum bisa berangkat, jadi agak menumpuk, sehingga awardee tahun 2020 dikurangin. Nah, ini yang membuat kompetisi AS jadi lebih ketat gitu ya. Karena tahun 2020, 2021, bahkan 2022 ini itu kuotanya sangat sedikit. 2020 hanya 50 orang, 40 S2, 10 orang S3. 2021 40 S2 juga awardee S3-nya hanya 10. Di tahun 2022 kemarin AAI gitu ya, Australia Award in Indonesia bilang bahwa yang akan menjadi awardee bisa sampai dengan 100. Jadi mudah-mudahan ini jadi good news ya buat teman-teman yang kemarin agak pesimis karena lihat kuotanya hanya 50. Tetapi kalau saya bilang 100 mencapai 100 ini ya worth it lah untuk teman-teman perjuangkan. Nah, sudah dibuka Australia Award ini dari 1 Februari sampai 29 April. Teman-teman harus cek gitu ya. Kalau biasanya teman-teman tahunnya sampai 30 April, tapi tahun ini hanya sampai 29 April, dan itu jamnya jam 20.59 WIB. Karena habis itu 29 jam 12 itu adalah jam 12 di Australia. Yang di cover itu apa aja ya oleh AAS? Yang di cover banyak, karena yang kalau bisa dibilang itu teman-teman kalau dapatkan AAS itu teman-teman hanya bawa koper 30 kilo, habis itu teman-teman tinggal berangkat. Modal paspor, koper 30 kilo, teman-teman udah bisa berangkat. Karena AAS itu sudah begitu teman-teman menjadi awardee, yang dipersiapkan itu AAS sudah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai calon awardee. Jadi mulai dari pre-departure training gitu ya, teman-teman akan mendapatkan English for Academic Purposes Training di 2 kota, yaitu bisa di Bali atau di Jakarta, tergantung domisili teman-teman itu berada di mana. Nah, ini nanti pre-departure training ini akan tergantung dari IELTS yang teman-teman dapatkan pada saat nanti pada waktu lolos administrasi pertama. Sehingga habis itu kadang-kadang ada yang dapat 8 minggu, 9 minggu gitu ya, atau 4 bulan atau 6 bulan. Nah, kemudian habis itu selama
EAP biasanya suka nanya kira-kira kalau karena EAP-nya di kota yang berbeda apakah diberikan allowance. Dapat ya teman-teman, jadi sejak menjadi awardee teman-teman sudah mendapatkan allowance dari AS. Cuman bedanya allowance yang di Indonesia itu akan berbeda dengan allowance nanti waktu pas di Australia. Nah kemudian semua ya dari domestic return fare, kemudian stipend, medical examination, kemudian visa, kemudian outward airfare, establishment allowance, semuanya sudah disiapkan oleh AS. Jadi teman-teman kalau saya bilang teman-teman terutama yang dari non PNS modal paspor hijau, teman-teman tinggal berangkat aja. Nah, kemudian sampai di sana nanti teman-teman akan mendapatkan establishment allowance. Ini yang biasanya suka ditanyain, establishment allowance-nya itu berapa. Jadi kalau kemarin tuh establishment allowance-nya dari AS lumayan gitu ya, kalau dibandingkan dengan ya boleh teman-teman cek gitu ya, kira-kira berapa sih establishment allowance di beasiswa lain. Kalau establishment allowance itu yang AS itu adalah sebesarnya 5.000. Jadi teman-teman hari pertama datang, hari berikutnya itu biasanya langsung udah dibikinkan rekening, belum sampai seminggu teman-teman akan mendapatkan establishment allowance sebesar 5.000. Kemudian habis itu stipend itu atau living allowance itu didapatkan 2 minggu sekali. Karena memang sistem di Australia itu kan sistem penggajian dan sebagainya itu kan fortnightly gitu ya, jadi per 2 minggu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya dapat AS, apakah terjaga nggak secara finansial, terjaga, karena 2 minggu sekali teman-teman akan mendapatkan living allowance. Nah, kemudian habis itu yang lainnya apa, yang misalnya tentang tuition fee, dan sebagainya, kita nggak perlu lagi khawatir, karena semua itu sudah diproses langsung. Jadi terkadang kita sendiri nggak ngerti apakah berapa yang dibayarkan gitu ya, dan lain sebagainya, sebenarnya kita udah nggak perlu tahu, karena memang sudah dibayarkan langsung dari AS ke unit masing-masing. Nah, yang untuk teman-teman yang membawa keluarga itu nggak dapat keistimewaan gitu ya, karena living allowance yang keluarga dengan yang single itu sama. Jadi besarnya itu adalah 2.300 Australian dollars itu untuk 1 bulan. Sehingga kalau misalnya teman-teman bawa keluarga ya harus pinter-pinter mengatur uang gitu ya. Nah, kemudian habis itu kalau teman-teman yang single, enaknya adalah teman-teman bisa dapat reunion airfare. Jadi teman-teman 1 tahun pertama, kemudian boleh pulang ke Indonesia, dibayarin tiketnya pulang. Jadi kalau yang single gitu ya, boleh pulang, biasanya teman-teman summer itu, teman-teman pulang ke Indonesia, atau pulang ke Indonesia, kemudian menetap sebulan di Indonesia, habis itu kembali lagi gitu ya. Dan itu kalau ketika kita pulang ke Indonesia 1 bulan, living allowance kita nggak akan berubah gitu, sehingga tetap mendapatkan living allowance standarnya di Australia. Nah, kemudian siapa sih yang bisa mendapatkan gitu ya, atau mendaftar Australia Award ini, AAS ini? Jadi ada 2 kategori yang ditentukan oleh AAS. Yang pertama adalah targeted, yang kedua adalah non-targeted. Nah, kalau misalnya targeted itu adalah yang menjadi fokus dari AAS gitu ya, terutama yang dari GFA, Embassy Partners, kemudian habis itu teman-teman yang kategorinya bekerja di pemerintah atau PNS. Nah, teman-teman yang di luar 3 tadi disebutnya sebagai non-targeted kategori. Nah, kemudian habis itu apakah perlakuannya agak berbeda? Ya namanya ada targeted dan non-targeted ya, ketika teman-teman berkompet memang 3 ini menjadi prioritas gitu ya, dan itu persentasenya juga cukup besar dibandingkan dengan non-targeted. Tapi apakah peluangnya sama? Peluangnya sama gitu ya. Kalau sepanjang teman-teman kompetitif, maka tetap teman-teman akan diprioritaskan juga untuk mendapatkan AS. Nah, kalau persyaratannya, kalau teman-teman yang dari umum dengan yang dari GFA atau pelamar dengan disabilitas agak berbeda, yaitu hanya di 2 hal, IPK dan bahasa Inggris. Kalau IPK saya yakin teman-teman udah nggak perlu lagi lah ya khawatir tentang IPK, karena pasti IPK teman-teman pasti nggak ada lagi yang di bawah 3. Yang harus diperhatikan adalah bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang dari umum, persyaratan bahasa Inggrisnya agak sedikit lebih tinggi dibandingkan GFA dan pelamar dengan disabilitas. Sehingga kalau teman-teman dari GFA bisa pakai 500, TOEFL ITP-nya yang umum pakai 550. Yang IELTS-nya mungkin 5, kalau di umum 6 gitu ya. Kalau di GFA pakai TOEFL IBT 59, TOEFL IBT untuk umum 79. Nah, kemudian yang membedakan ini hanya umum dengan GFA di pelamar disabilitas untuk yang S2. Kalau yang untuk S3 kita akan masuk kategorinya di bagian umum. Sehingga kalau nanti teman-teman lihat persyaratannya itu adalah yang di sini gitu ya. Sehingga kalau yang S3 ada di umum, kalau yang teman-teman yang S2 dari JFA dengan pelamar disabilitas masuknya kategori yang lainnya. Nah, persyaratannya apa aja? Persyaratannya sih sebenarnya nggak terlalu banyak kalau saya bilang. Karena ini standar aja ya, standar semua beasiswa itu adalah ini. Yang pertama ya pasti sertifikat bahasa Inggris, kemudian ijazah
transkrip, kurikulum vitae, KTP atau paspor, akta kelahiran, kemudian referee report, tapi ini nggak wajib gitu ya. Nah, yang biasa suka ditanyain apakah harus ditranslate dalam bahasa Inggris? Enggak. Dokumen-dokumen ini yang wajib berbahasa Inggris hanya kurikulum vitae. Yang lainnya tidak. Yang penting adalah teman-teman harus ngecek gitu ya, ada di buku namanya Oasis user guide itu ada disebutkan mana yang harus dilegalisir dan mana yang tidak. Yang wajib dilegalisir itu adalah ijazah transkripnya. Dan itu yang legalisir boleh yang menerbitkan dokumen yaitu kampus maupun kalau misalnya teman-teman kampusnya di mana di luar kota gitu ya, teman-teman ada di tempat yang lain, teman-teman bisa pergi ke notaris publik gitu ya, kemudian minta dilegalisir. Jadi hanya teman-teman bawa aslinya, kemudian mereka akan mau legalisir, akan disebutkan bahwa ini sesuai dengan aslinya dan disebutkan notarisnya itu siapa, kemudian kontaknya itu siapa. Nah, persyaratan dokumen lagi yang lainnya, terutama untuk yang khusus gitu ya, yang tadi yang in generalnya secara umum, kalau ini yang persyaratan dokumen yang lainnya itu adalah ada academic reference dari pembimbing 2 untuk yang S3, kemudian teman-teman yang ASN harus mengisi namanya nominating agency report, yaitu dari atasan yang paling dekat gitu ya. Kalau misalnya kampus ya rektor, kemudian kalau misalnya teman-teman yang berada di kementerian, silakan ditanyakan di kementerian itu siapa yang berhak untuk memberikan mengisi. Karena ini adalah memberikan statement bahwa teman-teman yang AS ini akan diberikan izin untuk tugas belajar oleh institusi yang bersangkutan. Kemudian persyaratan yang baru di tahun ini adalah ada surat keputusan pengangkatan PNS untuk pendaftar ASN. Ada referee report, dan ini juga nggak wajib ya. Referee report ini untuk teman-teman yang non-PNS. Boleh dipakai, boleh diisi, boleh enggak. Nah, kemudian kalau pendaftar yang master dan doktor yang 50%-nya itu komponen studinya adalah riset, harus mengisi detail proposal riset di form aplikasi. Nah, kalau dilihat lagi ketika teman-teman mengisi di Oasis gitu ya, ada beberapa hal yang penting harus diperhatikan, yaitu ada yang namanya priority field of study. Priority field of study ini adalah bidang yang diprioritas oleh AS yang diselaraskan dengan area prioritas COVID-19 Development Response Plan untuk Indonesia. Jadi ini adalah tema setiap tahun yang dikeluarkan oleh AS, dan selama 2021 dan 2022 tema dari AS itu adalah COVID-19 Development Response Plan. Dan itu ada 3 hal yang akan di-cover, yaitu ketahanan kesehatan, 2 stabilitas, ketiga adalah pemulihan ekonomi. Nanti teman-teman tolong dicek gitu ya, kira-kira teman-teman masuknya di mana, di health security itu masuknya di mana, stability masuknya di mana, kemudian economic recovery itu ada di mana. Nah, kemudian nanti teman-teman harus memilih 2 universitas yang akan dituju gitu ya. Dan kemudian teman-teman harus ngecek di kampus itu harus bisa mencari yang namanya krikos. Karena di setiap kampus itu di program studi harus ada krikosnya untuk menentukan apakah program studi itu ada atau tidak. Nah, di pengisian aplikasi AAS ini ada 2 hal yang harus diisi. Yang pertama adalah mengisi form Oasis, yang kedua adalah mengisi form Additional Information Form. Nah, biasanya kesalahan teman-teman itu kalau di dalam aplikasi AAS, dia ngisi form Oasis tapi nggak ngisi Additional Information Form. Sehingga begitu salah satunya tidak ada, itu teman-teman akan automatically terdelete, jadi akan gugur gitu ya. Di form Oasis juga harus diperhatikan kalau misalnya teman-teman nggak lengkap mengisinya, itu juga akan gugur. Sehingga biasanya teman-teman yang gugur di awal-awal itu kebanyakan karena lupa mengisi additional information form, ataupun kalaupun mengisi ada dokumen-dokumen yang diminta itu tidak disertakan, sehingga habis itu dengan otomatis, karena ini kan by system gitu ya, karena online, sehingga kalau yang nggak sesuai dengan ketentuan dari AS ini akan terdelete. Nah, kemarin juga ada teman-teman yang coba-coba mengisi AS ini dengan menggunakan TOEFL kemampuan bahasa Inggrisnya nggak sesuai dengan minimumnya, itu juga akan otomatis terdelete gitu ya, karena itu kan terbaca oleh sistem. Sehingga kalau saya bilang teman-teman nanti yang misalnya belum punya kemampuan bahasa Inggris sesuai dengan minimum yang disarankan oleh AS, ya dipersiapkan lebih dini lagi dulu ya gitu. Jadi jangan mengisi form ini gitu, karena juga akan membuang waktu karena habis itu akan terdelete. Nah, sekarang yang biasanya sering ditanyakan di dalam pengisian AS itu adalah bagaimana caranya untuk menulis kurikulum vitae, dan yang terakhir adalah IC. Nah, yang kurikulum vitae ini kan tricky gitu ya. Kadang kayaknya gampang karena saya yakin teman-teman bisa membuat kurikulum vitae. Tetapi kurikulum vitae yang seperti apa sih sebenarnya yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih kompetitif gitu ya.
Nah, yang sering ditanyakan itu adalah berapa sih halaman yang harus dibuat untuk CV itu. Kemudian template-nya apa aja yang harus ditulis, terutama yang terakhir nih. Ada pertanyaan, selalu ada saya dapat pertanyaan kalau nggak punya kegiatan non-akademis itu selama kuliah, terus mesti apa yang ditulis ya? Karena kalau misalnya nggak punya yang keempat ini, teman-teman nggak bisa menjawab pertanyaan di mana? Di supporting statement yang nomor 3. Nah, kurikulum untuk VT itu penting gitu ya. Biasanya standar aja pasti ada beberapa informasi yang harus dicantumkan, misalnya informasi akademis, informasi kegiatan organisasi, pengalaman kerja atau magang, kemampuan yang dimiliki gitu ya. Karena di OASIS juga akan ditentukan gitu ya, teman-teman apakah computer literate atau enggak gitu. Kemudian bahasa asing, dan terakhir adalah biasanya saya minta untuk teman-teman menaruhkan publikasi riset atau buku yang untuk S2 S3, walaupun yang kemudian habis itu ada juga misalnya teman-teman sekarang kan kayaknya setelah selesai S1 itu teman-teman diwajibkan untuk melakukan publikasi. Nah, itu tolong dimasukkan ke dalam CV. Nah, CV yang baik itu kalau saya sih berprinsip bahwa sesuatu hal yang dipersiapkan sedini mungkin itu jauh lebih baik gitu ya dibandingkan last minute, karena CV itu nggak bisa datang dengan sendirinya. CV itu harus direncanakan sedini mungkin, karena CV itu kan mencerminkan aktivitas kita in the past. Jadi habis itu teman-teman harus rencanakan sedini mungkin dari sekarang, sehingga apa sih targetnya, mau 5 tahun ke depan mau apa, kemudian apa yang mau dicantumkan, targetnya itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian karena seperti saya juga masih mengejar CV gitu ya, CV itu penting banget. Jadi saya juga masih mengejar 5 tahun ke depan saya punya rencana sesuatu dan saya harus rencanakan dari sekarang. Kira-kira menuju ke sana itu seperti apa. Sehingga CV yang baik itu ya harus direncanakan sedini mungkin. Nggak bisa dalam kebutuhan 1 hari, atau teman-teman bilang, kayaknya gampang lah bikin CV. Enggak gitu ya. Nah, kemudian CV itu harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan membuat CV-nya. Ya, karena ini adalah untuk beasiswa, ya teman-teman harus melihat kira-kira beasiswa ini tuh yang diminta tuh seperti apa, sehingga teman-teman bisa menentukan CV yang tepat itu seperti apa. Karena biasanya kalau saya sarankan sih teman-teman punya beberapa CV gitu ya. Jadi kalau CV yang untuk apa itu seperti apa, CV untuk kerja yang mana gitu ya, untuk beasiswa itu yang mana. Nah, kalau di dalam CV ya lagi-lagi menggunakan bahasa formal, tata bahasa yang baik, dan terutama kalau untuk AS harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, karena CV ini juga nggak ada sih minimal atau maksimalnya, tetapi biasanya untuk apa disarankan teman-teman sih hanya membuat sampai dengan 3 aja. Jadi sehingga teman-teman hanya menuliskan apa yang penting saja. Misalnya tulisan menjadi anggota organisasi, anggota itu lebih baik nggak usah dicantumkan. Sehingga hanya yang penting-penting aja yang sesuai dengan tujuan penggunaan CV ini yang dicantumkan. Nah, kemudian kalau bisa sih sedikit deskripsi tentang kegiatan yang akan dilakukan secara singkat. Kalau misalnya untuk teman-teman terutama yang CV-nya nggak banyak, sehingga kalau dalam 3 itu kalau saya suka, karena saya di tahun lalu tuh kan saya juga di koordinator bidang akademik kantor urusan internasional gitu ya, saya memberikan bimbingan beasiswa dan saya ngecek banyak sekali mereview aplikasi CV, aplikasi beasiswa gitu. Saya suka lihat biasanya teman-teman itu kalau yang nggak punya itu dia hanya jadi satu, udah pakai Canva aja dia hanya satu gitu, satu halaman. Sehingga saya sarankan untuk memberikan deskripsi supaya kelihatannya itu agak lebih, ya minimal 2 halaman lah ya, supaya kelihatannya lebih layak aja CV-nya. Nah, bagaimana merencanakan CV gitu ya, kalau teman-teman yang masih mau merencanakan untuk dapat beasiswa tahun depan atau tahun depannya lagi. Nah, yang pertama sih rencanakan gitu ya, kemudian lakukan kegiatan yang bervariasi. Ini adalah sesuatu hal yang kayaknya sekarang ini kita punya banyak kesempatan untuk melakukan kegiatan gitu ya, sehingga kalau saya sarankan sih ya bergabunglah di berbagai macam organisasi yang ada yang teman-teman suka gitu. Nah, kegiatannya ini kan nggak harus yang besar gitu ya, bisa kontribusinya bisa untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan kontribusinya itu juga kegiatan yang kita lakukan itu nggak harus berskala besar, karena teman-teman bisa bergabung di organisasi atau bahkan teman-teman membuat organisasi yang kadang bentuknya komunitas gitu ya, komunitas, terus kemudian atau teman-teman membuat usaha sendiri. Nah, itu yang teman-teman harus rencanakan kira-kira bagaimana. Dan terutama ini kan karena kita mau menjadi representasi menjadi duta akademis dari Indonesia gitu ya, sehingga kalau kita lihat sebenarnya fenomena di Australia sendiri juga kegiatan sosial sukarela volunteering ini kan wajib. Sehingga juga kalau misalnya kita yang dipilih rata-rata nanti teman-teman bisa lihat ya, rata-rata mereka memang punya kegiatan sosial sukarela atau volunteering yang juga cukup
baik, sehingga waktu mereka pergi ke Australia itu mereka juga nggak heran, dan sampai di Australia biasanya rata-rata teman-teman awardee itu juga punya kegiatan yang cukup banyak juga selama studinya. Nah, yang harus dilakukan kalau misalnya join ke dalam organisasi sih, kalau saya selalu menyarankan, karena beasiswa itu sebagian, saya rasa tuh kayaknya semua beasiswa pasti akan mencari sosok leader gitu ya, ingin melihat potensi leadership teman-teman itu seperti apa, sehingga kalau dari sekarang ikut organisasi, step up juga gitu, mengambil posisi sebagai leader. Karena itu kan bisa mengasah kemampuan kita untuk memimpin, mengelola orang gitu ya, terutama memecahkan masalah. Nanti waktu pas di AS nih kelihatan gitu teman-teman tuh apakah teman-teman tipikal yang mempunyai kemampuan leadership, kemampuan memanage orang, memecahkan masalah gitu ya, ataukah tidak gitu. Sehingga kemampuan ini sebaiknya dari sekarang coba untuk diasah. Kalau saya suka bilang bahwa kemampuan leadership itu nggak mudah gitu ya, mengelola orang 2-3 orang itu nggak mudah. Kalau ngopi 5-10 orang, 10-15 orang itu gampang gitu ya. Karena pasti semua orang happy gitu ya, berkumpul itu happy gitu. Ngopi, ngobrol, asik gitu ya. Tapi coba sekali-sekali bekerja sama dengan 5 orang aja, nggak usah sampai 10 orang. Pasti banyak konflik karena perbedaan ide, perbedaan cara bekerja, cara berpikir gitu ya. Kemudian cara waktu untuk gaya bekerja yang berbeda ini nanti kan akan menimbulkan konflik gitu ya, konflik baik yang kecil maupun yang besar. Sehingga dari sekarang sih kenapa penting sekali untuk mengambil posisi sebagai leader supaya teman-teman tuh bisa mengasah kemampuan untuk memimpin. Dan kemudian habis itu dari sekarang sih juga saya sarankan untuk memperbarui CV secara berkala. Sehingga kalau misalnya setiap tahun itu coba untuk melakukan kegiatan yang agak berbeda-beda gitu ya, supaya kita mencari mana sih sebenarnya yang kita suka. Dan kemudian kemampuan kita ketika berada di organisasi satu dengan yang lain itu bagaimana gitu. Sehingga kalau bisa sih melakukan kegiatan yang bervariasi dalam periode tertentu. Kemudian jangan hanya di satu tempat atau posisi dalam organisasi. Nah, biasanya teman-teman saya lihat itu dalam satu CV itu hanya tulis anggota HMJ gitu ya, anggota HMJ dari tahun pertama masuk sampai dengan terakhir. Ya bisa dibayangkan kalau nggak punya variasi organisasinya atau posisi dalam organisasinya, ya pasti CV-nya akan terlalu singkat gitu ya. Kesannya 5 tahun berada dalam organisasi, tapi begitu coba ditaruh dalam CV nggak ada nilainya juga karena nggak bisa dieksplor lagi selain itu. Nah, kemudian gunakan sosial media itu sebagai portofolio aktivitas. Jadi kalau saya tuh selalu bilang sama teman-teman bahwa sosial media itu sekarang itu bisa dijadikan sebagai hal yang kalau misalnya hanya pengen sharing hanya ingin menunjukkan aktivitas kita hari-hari gitu ya yang nggak yang menyenangkan aja. Nah, kalau saya bilang sih sebaiknya juga sosial media hari ini harus digunakan sebagai portofolio aktivitas. Jadi sebenarnya walaupun kelihatannya Instagramnya lebih boring gitu, tapi kalau saya bilang sih itu bakal teman-teman pakai waktu pas setelah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pasti akan bermanfaat. Karena kalau kita lihat sekarang kan fenomena kalau teman-teman akan meng-apply beasiswa maupun bekerja dan sebagainya pasti akan dimintakan sosial media teman-teman gitu kan. Sehingga sedini mungkin gunakanlah sosial media itu sebagai CV berjalannya teman-teman atau sebagai portofolio aktivitas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asah kemampuan berbahasa asing. Jadi memang harus dipersiapkan karena kan kita ingin melanjutkan studi di luar gitu ya. Bahkan di dalam negeri aja sekarang juga kemampuan berbahasa asing itu sudah menjadi hal yang umum gitu ya, bukan jadi suatu keistimewaan sehingga sekarang itu semua orang ya harus berlomba-lomba mengasah kemampuan berbahasa asingnya karena memang sudah jadi hal yang biasa. Nah, tadi kalau pertanyaan yang tadi dijawab gitu ya, template-nya bagaimana berapa halaman yang dibuat ya 2 sampai 3 halaman. Karena kadang saya suka ngelihat punya mahasiswa saya begitu lihat 1 halaman, harapan saya ada yang kedua, begitu kedua nggak ada tuh rasanya kayak kok kurang ya gitu. Jadi kayaknya tuh terus kegiatannya apa aja gitu. Sehingga 2-3 halaman cukup karena juga kemampuan reviewer untuk melihat CV itu kan juga nggak terlalu banyak, melihat dokumen kan nggak terlalu panjang. Sehingga dari 3 halaman tuh teman-teman harus menentukan kira-kira urutannya seperti apa ya. Kalau misalnya reviewer melihat di halaman pertama itu dia langsung dapat deskripsi teman-teman kayak apa. Di halaman kedua tuh seperti apa. Kalaupun dia skip nggak melihat halaman ketiga itu sudah tercermin di halaman pertama dan kedua. Nanti deskripsinya yang harus ditulis ya deskripsi diri, pendidikan formal, non formal, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, magang, riset, volunteer maupun juga awards yang teman-teman punya.
Nah, kalau misalnya nggak punya kegiatan non-akademis selama kuliah, bagaimana? Ini banyak sekali yang saya ditanyakan. Jadi kadang karena kalau teman-teman yang biasa aktif berorganisasi gitu ya, aktif mengikuti berbagai macam kegiatan, nggak hanya terus organisasi ya, maupun juga membuat usaha gitu, biasanya tuh saya nggak pernah nyangka bahwa ada gitu ya, maksudnya yang mau mendaftar beasiswa tapi nggak bisa menulis kegiatan non-akademisnya, padahal pasti pertanyaan non-akademisnya akan banyak dieksplor gitu. Sehingga saya bilang kayaknya kalau teman-teman S1 nggak mungkin nggak pernah punya pengalaman magang gitu ya. Kalau sekarang MBKM ya ada magang, wirausaha gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang sebelum ini belum ada MBKM di kampusnya ya ikut KKN. KKN itu adalah salah satu solusi yang menunjukkan kegiatan non akademis teman-teman. Karena kan biasanya KKN hanya targetnya dapat nilai A gitu ya. KKN hanya mendapatkan nilai A di transkrip aja. Padahal sebenarnya KKN ini justru salah satu bentuk kontribusi yang real yang teman-teman lakukan, yang kontribusinya langsung ke masyarakat. Sehingga kalau dibilang porsinya besar, nggak besar. Besar sekali KKN ini. Sehingga saya bilang solusinya teman-teman yang nggak punya kegiatan non-akademis, coba diingat kembali kegiatan KKN-nya itu apa. Nah, kemudian publikasi riset gitu ya, buku, ini ada tipsnya, publikasi riset atau buku. Nah, kegiatan KKN itu yang paling penting juga jangan hanya ditulis KKN itu misalnya tahun 2000 itu hanya KKN di desa ABC, jangan juga gitu ya. Saya rasa sih teman-teman yang kalau KKN-nya sekarang 45 hari, 60 hari gitu, pasti nggak bikin program hanya satu, sehingga coba dilihat programnya apa aja. Nah, kalau misalnya ada programnya 2, ya tolong disebutkan satu-satu. Misalnya di tahun 2000 tuh teman-teman melakukan sosialisasi penggunaan masker kepada masyarakat di desa ABC. Kemudian posisinya sebagai apa? Koordinator lapangan kah, sekretaris kah, bendahara. Nah, itu yang ditulis. Jadi jangan hanya nulis 2000 tahun 2000 KKN di desa ABC yang nggak ada nilainya juga gitu kan. Karena nggak terlihat sebenarnya teman-teman posisinya tuh seperti apakah. Lagi-lagi harus bisa menunjukkan bahwa kita itu punya kegiatan yang cukup signifikan gitu ya. Kemudian habis itu kita juga punya posisi yang cukup signifikan sebagai leader. Sehingga tahun 2000 ditulis ya, tahun 2000 sosialisasi kegiatannya apa gitu, di desa mana, posisinya sebagai apa gitu. Nah, itu ditulis di situ. Kalau ada 2 ya tulis aja tahun 2000 lagi. Ditulis kegiatannya apa, di desa apa, posisinya sebagai apa. Jadi kalau misalnya yang masih KKN, belum KKN atau belum melakukan magang dan sebagainya, tolong diperhitungkan gitu ya. Kira-kira saya mau posisinya seperti apa ya, supaya nanti waktu pas di CV-nya jadi lebih baik. Nah, kemudian kalau misalnya kegiatan kewirausahaan bisa nggak? Bisa aja. Karena kan kegiatan kewirausahaan juga salah satu kegiatan yang non akademis yang sekarang juga lagi dikembangkan gitu kan. Karena kemandirian teman-teman untuk bisa membangun usaha mandiri secara mandiri, setelah lulus itu bisa bekerja secara mandiri, ini kan juga jadi poin penting. Sehingga kadang-kadang teman-teman yang punya usaha, sebenarnya punya usaha, tapi nggak mau taruh di CV-nya, karena kerasanya emang penting ya naruh di, kalau misalnya kita punya bisnis wirausaha kecil-kecilan itu dipasukkan ke dalam CV. Harus ya. Jadi apapun yang ada teman-teman kerjakan, coba aja ditulis dulu kegiatannya apa aja. Nanti habis itu kira-kira tinggal pilih mana yang penting untuk ditaruh. Nah, kemudian yang paling penting lagi kalau dalam CV itu teman-teman harus jujur gitu ya tentang yang ditulis dalam CV. Sehingga harus direncanakan dari sekarang. Oh, yang kemudian kalau yang di CV lagi-lagi saya suka bilang bahwa teman-teman jangan mengecilkan hal-hal yang sudah teman-teman lakukan. Tadi ya, ada banyak juga mahasiswa yang teman-teman udah lulus gitu, melakukan kegiatan wirausaha, terus dia bilang kayaknya nggak penting banget ya ditaruh di situ. Padahal itu hal yang penting. Nah, itu yang saya suka bilang, jangan mengecilkan apa yang sudah dilakukan. Tetapi jangan juga membesarkan kegiatan yang sebenarnya emang nggak ada, atau teman-teman sebenarnya di situ nggak ada porsinya juga gitu. Nah, jangan juga seperti itu, karena nanti kan di dalam aplikasi itu kan teman-teman nggak harus membuat pernyataan materai gitu ya. Kalau di Indonesia teman-teman hanya menunjukkan bahwa teman-teman sudah mengisi ini sesuai dengan sesuai dengan sebenar-benarnya, bahwa ketika terjadi kesalahan atau teman-teman berbohong di dalam aplikasi itu kan akan dikenakan sanksi. Sehingga kejujuran dalam mengisi aplikasi ini jauh lebih penting gitu. Nah, kemudian habis itu kalau sudah bikin CV baru kita, kalau saya selalu triknya adalah CV dulu yang harus dibenahi. Bikin CV dulu, habis itu baru kita bisa mengisi supporting statement dari AS. Kalau dilihat supporting statement AS itu hanya 4 gitu ya, hanya 4. Tetapi teman-teman merasa sulit harus mengisinya bagaimana.
Yang pertanyaan pertama ini adalah bagaimana teman-teman memilih program studi dan universitas yang akan dituju. Tadi ya ada 2 universitas yang dituju, kemudian teman-teman tuh bagaimana sih cara memilihnya, bagaimana, kenapa gitu. Nah, sehingga harus lakukan riset di universitas yang dituju, kemudian dilihat gitu ya, di program studinya suka ada tulisan itu tujuan program studi ini akhirnya apa. Dan alasan-alasan yang biasanya klasik yang suka ditulis itu adalah bahwa teman-teman memilih group of 8 itu sebagai alasan memilih program studi dan universitas. Kalau saya bilang jangan gunakan alasan itu gitu ya. Jadi sehingga teman-teman harus pergi ke websitenya universitas di program studinya itu, kemudian lihat dong tujuannya dia apa, silabusnya seperti apa, sehingga di satu kampus dengan kampus yang lain itu kan berbeda. Karena kalau di Australia itu kan program studi itu bisa macam-macam gitu ya, namanya boleh sama tapi nanti silabusnya berbeda, atau malah silabusnya sama tapi namanya berbeda-beda gitu, sehingga teman-teman harus ngecek ke kampusnya. Nah, kalau teman-teman yang S2, saya sarankan sih memang cari prioritas di Group of 8 gitu ya. Group of 8 itu karena memang namanya mereka masuk dalam kategori 8 universitas terbaik di Australia, dan beberapa kampus itu kan juga menjadi salah satu dari top 100-nya kampus dunia. Sehingga coba aja ngambil itu. Tapi alasan apakah itu termasuk dalam Group of 8 ya jangan gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang S3 agak berbeda gitu ya. Kalau misalnya teman-teman apakah harus mengejar group of 8 agak berbeda, karena kalau pendaftar S3 itu mencari supervisor jauh lebih penting. Kalau bisa mendapatkan supervisor dari group of 8 jauh lebih baik lagi. Yang kedua adalah how will the proposed study contribute to your career. Nah, ini kan pengen tahu ya, teman-teman itu mau menjadi apa di masa yang akan datang, bagaimana studi yang diberikan nanti oleh AAS itu akan berkontribusi pada karir teman-teman. Sehingga kalau misalnya sekarang belum bekerja, bisa juga kok merencanakan karirnya yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Boleh nggak kalau misalnya saya ingin menjadi apa gitu yang kayaknya bagus banget. Kalau saya bilang nggak apa-apa, yang penting teman-teman bisa menunjukkan bahwa untuk mendapatkan karir itu memang lewat studi yang diberikan oleh AS, sehingga AS pengen tahu kan bahwa orang-orang yang mendapatkan beasiswa ini itu memang akan memberikan melakukan pencapaian yang lebih besar lagi gitu ya setelah diberikan beasiswa ini. Nah, pertanyaan yang ketiga ini terkait dengan 3 dan 4 ini terkait dengan apa yang terutama yang 3, yang ketiga ini adalah terkait dengan apa yang pernah teman-teman lakukan selama sebelum mendaftar AS. Karena pertanyaannya adalah apakah teman-teman itu pernah berkontribusi untuk menyelesaikan masalah gitu kan, atau melakukan perubahan di dalam organisasi maupun masyarakat. Nah, teman-teman harus bisa menyebutkan itu aspek dari leadership knowledge-nya seperti apa, skill-nya bagaimana, kemudian praktis yang dilakukan gitu ya. Kemudian apakah itu efektif ataukah tidak, kemudian metodenya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, ini yang harus teman-teman sebutkan di dalam nomor 3 ini. Sepertinya simple, tapi biasanya suka pertanyaannya apakah organisasi yang harus disebutkan itu adalah organisasi yang besar? Enggak. Jadi kadang hanya ingin dilihat apakah teman-teman itu punya sikap problem solver ataukah tidak. Sehingga kalau misalnya ingin melihat teman-teman itu kalau ada di organisasi itu sebelum dan sesudah teman-teman ada di situ ada perubahan nggak gitu. Kalau yang sudah bekerja bisa melakukan perubahan dalam kerja, kan biasanya kalau dalam bekerja kan juga kita bisa melakukan perubahan gitu ya. Ataupun misalnya tadi yang KKN tadi saya bilang itu bisa dimasukkan ke dalam poin ketiga. Ataupun misalnya teman-teman punya kontribusi di organisasi yang community yang teman-teman punya, bisa nggak? Bisa. Jadi yang penting hanya teman-teman harus menyebutkan posisi teman-teman sekarang sebagai apa, masalahnya apa, kemudian habis itu bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya, metode yang digunakan itu apa, kemudian habis itu hasilnya seperti apa. Jadi 4 komponen itu harus teman-teman masukkan di dalam situ. Nah, yang terakhir itu adalah kalau kemarin kami melakukan survei gitu ya, dari 4 pertanyaan ini mana sih yang paling sulit? Ternyata yang paling sulit antara 3 dan 4. Nah, yang keempat ini adalah menunjukkan apa sih yang mau teman-teman lakukan setelah selesai studi gitu ya. Kalau tadi untuk karir, yang ini sekarang bagaimana cara mengimplementasikan pengetahuan, skill, dan networking yang teman-teman buat itu setelah selesai studi. Nah, harus direncanakan juga gitu ya, apa yang mau dilakukan. Nah, yang paling sulit itu adalah yang kedua, yaitu apakah teman-teman bisa menyebutkan hambatan gitu ya, hambatan dalam mencapai kegiatan yang teman-teman akan lakukan di poin A. Nah, ini kan kalau dibilang gampang-gampang susah, tetapi kan kalau kita melakukan perencanaan pasti ada 2 hal ya. Perencanaan itu bisa dilakukan,
Yang kedua itu pasti adalah namanya manajemen resiko gitu ya. Ketika itu tidak bisa dikerjakan, itu kira-kira aspek apa sih yang akan menjadi hambatan? Nah, hambatan ini harus dibedakan dengan keluhan. Beda gitu ya. Penghambat itu beda dengan keluhan. Nah, yang teman-teman biasa sering taruh itu adalah bentuknya keluhan. Nah, padahal kalau teman-teman yang biasa melakukan analisis SWOT gitu kan beda ya, hambatan dengan keluhan itu kan berbeda. Nah, biasanya suka teman-teman naruh misalnya yang paling sering dilakukan tuh teman-teman menulisnya gini, pemerintah tuh nggak mendukung. Kalau yang bekerja atasan tuh nggak peduli. Nah, kayak gitu-gitu itu yang kadang suka disebut, kalau saya bilang itu namanya keluhan. Padahal sebenarnya maksudnya itu adalah hambatan. Kalau misalnya, atau yang ketiga biasanya budget tuh paling sering disebutkan. Pemerintah nggak memberikan anggaran gitu. Jadi karena teman-teman ingin menyebutkan kontribusinya itu skalanya besar. Malah kadang teman-teman ada yang menyebutkan itu kontribusi adalah melakukan perubahan kebijakan pemerintah. Nah, itu kalau bisa dihindari. Sehingga 3 contoh praktis ini adalah yang memang mungkin dilakukan oleh kita secara individu setelah menyelesaikan studi. Biasanya kalau saya bilang kadang suka yang bisa dilakukan misalnya melakukan workshop, kemudian memberikan pelatihan gitu ya, workshop, pelatihan, atau membuat kelompok komunitas-komunitas tertentu untuk menyelesaikan problem-problem di masyarakat dan sebagainya. Nah, itu habis itu kalau misalnya teman-teman bisa menyebutkan 3 itu, yang ketiga, yang kedua ini list possible constraint-nya bisa juga dikerjakan. Tapi lagi-lagi kontribusi yang diminta oleh AS tidak harus besar, yang penting bermanfaat dan mungkin dilakukan setelah selesai studi, baik oleh diri sendiri maupun dengan kelompoknya. Dan juga hindari menggunakan kata-kata yang cenderung menunjukkan bahwa teman-teman mengeluh dibandingkan itu sebagai faktor penghambat. Jadi kalau tipsnya untuk IC tadi ya bikin CV dulu, kalau sudah pasti bisa bikin IC-nya. Lagi-lagi kontribusi tidak harus berskala besar, yang penting bermanfaat. Kemudian habis itu tadi ya, jangan nulis akan merubah kebijakan pemerintah kalau misalnya teman-teman nggak punya akses ke situ. Karena kan kadang kita juga lihat teman-teman yang berada di pemerintahan aja, kadang setelah mereka kembali, mereka juga nggak akan bisa melakukan merubah kebijakan pemerintah gitu ya. Karena kan emang prosesnya sangat luar biasa panjang. Kecuali teman-teman adalah anggota dewan gitu ya, yang berada di situ gitu kan. Nah, itu mungkin bisa melakukan perubahan kebijakan pemerintah atau di posisi yang strategis. Tetapi kan jarang sekali lah ya, termasuk dosen juga kalaupun memberikan manfaat tuh hanya bentuknya hanya rekomendasi, tapi itu tidak akan bisa merubah kebijakan pemerintah karena prosesnya juga lumayan panjang. Sehingga lebih baik ditulis manfaat yang bisa diberikan untuk organisasi atau masyarakat yang paling dekat dengan kita. Nah, kemudian yang berikutnya lagi-lagi harus tahu priority field of study gitu ya. Kadang kita biasanya suka nulisnya itu kebiasaan dengan sistem Indonesia. Jadi kalau saya misalnya manajemen keuangan, saya harus nyari manajemen keuangan. Padahal sebenarnya field of study, priority field of study itu panjang sekali, besar sekali gitu ya. Sehingga di berbagai macam program studi itu bisa masuk ke situ. Nah, kemudian jangan gunakan bahasa normatif dan tidak menunjukkan pembeda IC kita dengan pelamar yang lain, terutama copy paste dari website. Karena biasanya yang terlihat di dalam IC itu terlihat dari misalnya satu itu dapat teman-teman bikin sendiri gitu ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya menggunakan copy paste dari website. Itu akan terlihat perbedaan grammar, perbedaan gaya bahasanya akan terlihat berbeda. Nah, biasanya kalau kita tuh kan intuisinya kalau reviewer udah kelihatannya, kok ini kayaknya gaya bahasanya berbeda ya. Kemungkinan itu copy paste dari website itu besar, sehingga tolong dihindari. Atau misalnya teman-teman suka bilang gini, kalau misalnya mendapatkan pelatihan yang sama, apakah kita pasti bisa pasti semua akan menulis hal yang sama? Enggak. Jadi misalnya kayak saya kan melakukan bimbingan terhadap beberapa mahasiswa untuk beasiswa gitu ya. Beasiswa kalau dilihat semua orang pasti walaupun diberikan hal yang sama, tetapi kontennya semuanya pasti akan berbeda-beda. Sehingga gaya menulisnya itu akan berbeda-beda karena memang kan gaya bahasa menulis itu kan tergantung dari pribadi masing-masing kan gitu ya. Nah, kemudian habis itu kesalahan dalam membuat IC itu adalah tidak direncanakan. Last minute, biasanya last minute dikerjakan, kemudian habis itu teman-teman kurang menaruh effort untuk mengerjakan IC gitu. Karena tadi nggak apa-apa lah. Kalau misalnya ada 2.000 karakter hanya nulis 100 aja atau 200 aja gitu ya. Kalau bisa sih ya digunakan lah. Dan tadi kalau di dalam IC sih kalau walaupun disuruh menyebutkan 3 ya kalau bisa jangan bentuknya poin 1, 2, 3 selesai. Kalau bisa sih bentuknya adalah bentuknya deskriptif supaya bisa diberikan kalau orang membaca itu orang bisa dengan jelas mengikuti alur dari apa yang teman-teman tulis. Lagi-lagi rencanakan IC-nya dari sekarang supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena membangun IC yang kompetitif, tadi kalau CV udah kompetitif tapi IC-nya nggak kompetitif,
ya jadi sulit juga gitu ya, karena pasti reviewer dengan mudah akan mereject isi-isi yang dikirain tadi ya normatif, kemudian kurang mengeksplor, kemudian bahasa-bahasanya sangat apa ya, general sekali dan tidak menunjukkan kekasan teman-teman gitu. Padahal yang dicari adalah apa yang menjadi kekasan dari isi teman-teman. Yang terakhir ini adalah timeline dari AS tahun 2022. Kalau teman-teman yang sekarang apply di tahap 1 ini, teman-teman akan mendapatkan pengumuman hasil seleksi yang pertamanya itu di bulan Juni 2022. Dan di tahapan berikutnya adalah informasi tentang wawancara gitu ya. Teman-teman akan menuju tahapan wawancara dan tes IELTS. Jadi teman-teman yang sekarang menggunakan ITP, gunakan aja ITP, nggak apa-apa. Setelah itu belajar IELTS. Siapa tahu masuk ke dalam tahapan administrasi, teman-teman kemudian harus mengambil IELTS yang bersamaan, harus diuji kembali bersama dengan tes wawancaranya, sehingga belajar IELTS-nya. Nah, kemudian di dalam wawancara ada beberapa tips juga gitu ya yang teman-teman harus lakukan, terutama bagi yang S2 yang biasanya sering itu adalah yang S3, karena yang S3 ini modelnya adalah teman-teman harus presentasi 10 menit mengenai risetnya. Nah, kemudian panelnya kan agak berbeda. Kalau yang S2 panelnya hanya 2 orang gitu ya. Kalau S3 panelnya 4 orang. Nah, kalau yang S2 ini ya kalau bisa sih ya be yourself. Benar-benar kata-katanya standar banget ya. Be yourself itu ya benar-benar be yourself. Kemudian habis itu coba tolong untuk dicek kembali apa yang ditulis di dalam IC, dalam CV, persiapkan secara baik. Dan kemudian saya sarankan untuk melakukan latihan wawancara karena 20 menit, 30 menit itu menjadi pendek kalau teman-teman sudah bersiap-siap dalam tes wawancara. Tetapi kalau misalnya nggak pernah mempersiapkan tes wawancara, 20 menit itu akan menjadi panjang rasanya, karena teman-teman nggak bisa menjawab. Sehingga dalam proses wawancara nanti, kalau misalnya teman-teman lolos, bikin dong beberapa poin yang harus dijawab gitu ya, apa-apa aja. Sehingga dalam wawancara nanti dicari kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan muncul, kemudian bisa dipersiapkan. Yang S3 itu karena panel yang 10 menit pertama itu adalah oral presentation tentang risetnya, maupun yang itu teman-teman sih kalau bisa dalam proses wawancara itu ya bentuknya diskusi. Nah, biasanya karena modelnya adalah kita mempresentasikan riset, biasanya teman-teman terbawa suasana bahwa ini adalah ujian seminar proposal gitu, atau ujian tesis gitu. Sehingga biasanya teman-teman akan melakukan perdebatan di dalam proses wawancara. Nah, ini yang harus dihindari. Karena habis itu akan terlihat apakah teman-teman itu adalah orang yang bisa menerima masukan dari tim panel atau enggak, tidak. Karena biasanya tim panel itu akan memberikan masukan. Jadi antara kadang-kadang teman-teman suka sulit membedakan itu adalah masukan ataukah dia mendebat apa yang kita kerjakan. Jadi habis itu kelihatan gitu ya. Jadi EQ-nya teman-teman menghadapi situasi dalam pressure dengan 4 orang ini, apakah teman-teman tenang ataukah bagaimana, bisa berbicara dengan baik, berdiskusi dengan baik, karena mereka akan bisa melihat kira-kira potensi-potensi apa sih yang akan terjadi ketika teman-teman dijadikan sebagai awardee. Yang keempat, habis itu tadi ya wawancara, yang terakhir adalah tahap seleksi keduanya di akhir Agustus 2022. Sehingga habis itu bulan Januari teman-teman bisa masuk ke pre-departure training, dan di bulan Juni tahun 2023 teman-teman sudah bisa berangkat. Jadi gelombang yang pertama itu biasanya Juni, yaitu pada waktu winter gitu ya. Agak tantangannya agak berbeda gitu ya kalau berangkatnya teman-teman pada waktu winter mau atau yang berangkat summer. Nah, nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, kemudian ada important links yang teman-teman harus ke sana. Karena kalau teman-teman mau mendaftar beasiswa AS ya harus kunjungi websitenya Australia Award Indonesia. Di situ bisa lihat general requirements-nya, supporting documents yang harus disediakan. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan OASIS Application User Guide gitu ya, karena biasa ada pertanyaan suka nanya, tapi karena memang belum mendownload ini OASIS Application User Guide. Padahal itu penting sekali, karena itu sudah sangat detail disebutkan apa yang harus dilakukan. Yang terakhir adalah mengisi additional information form intake 2023. Habis itu untuk teman-teman gitu ya, semangat ya untuk mendaftar beasiswa Australia Award Scholarship. Kemudian habis itu kalau misalnya ada yang mau didiskusikan dan sebagainya, atau teman-teman ingin mendapatkan informasi tentang beasiswa Australia Award, teman-teman bisa kunjungi kita di Instagram, di YouTube, maupun di Facebook. Dan semua informasi yang kita berikan di dalam sosial media kita itu semua bersumbernya dari websitenya Australia Award Indonesia gitu ya. Sehingga kalau misalnya teman-teman bisa di-compare, itu memang kita hanya bersumbernya seperti itu. Sehingga update informasi yang ada di AS di website Australia Award memang pasti akan kita publish upload di sosial media kita.
Itu dia teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Habis itu mungkin habis ini kita bisa berdiskusi ya kalau ada yang mau ditanyakan. Itu aja, terima kasih. Scholar Space. Orbiting your dreams.